menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 16 November 2020 bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan sahabat mendoan yang terkasih, Shalom dan berkah dalam. Sabda Tuhan adalah santapan rohani bagi jiwa kita. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang menghantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat. Lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang buta itu ingin sembuh. Ia minta belas kasih Yesus. Tapi orang-orang justru menyuruhnya diam. Karena sangat ingin sembuh, ia terus berseru, bahkan semakin keras, hingga kemudian Yesus datang dan menyembuhkannya. Imannya yang besar mengalahkan suara orang-orang yang menyuruhnya diam. Iman itulah yang lalu menyelamatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita juga sering mendengar kata orang? Ada kata-kata yang menguatkan, tapi ada juga yang melemahkan kita. Barangkali kita pernah sedang berjuang keras, tapi karena mendengar kata orang, semangat kita lalu padam. Mampu mendengarkan orang lain adalah sebuah keutamaan, tapi mendasarkan hidup hanya pada kata orang itu tidaklah bijak. Hiduplah berdasarkan iman bahwa Allah sungguh berbelas kasih, seperti orang buta dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika perbuatan baik kita menuai cibiran, tetaplah berbuat baik. Jika kasih kita dibalas penghinaan, tetaplah mengasihi dan mengampuni. Jika kita dibenci atau dilukai oleh karena iman kita, tetaplah setia. Jangan hidup hanya berdasar apa kata orang, tetapi juga dengarkanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Allah berbelas kasih pada orang-orang yang percaya akan belas kasih-Nya. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, kebaikan dan berkat-Mu bisa selalu kami harapkan. Mantapkanlah hati kami, agar kami selalu percaya akan kasih setia-Mu. Semoga kesulitan, tantangan, dan cobaan hidup tidak memadamkan api iman kami kepadamu. Semoga kami dapat selalu setia, menghidupi ajaran dan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.